Nah, yang pertama tuh lu harus tahu dulu investasi itu apa dari awal. Investasi itu artinya penanaman modal pada suatu barang atau alat dengan berharap mendapatkan keuntungan jika menjual dalam jangka waktu tertentu pada harga yang lebih tinggi. Nah, contoh-contohnya nih ada deposito, ada emas, ada properti, ada saham, ada reksadana, ada peer-to-peer lending. Nah, kenapa sih kita harus berinvestasi? Investasi itu tujuannya sih cuma satu, yaitu mewujudkan rencana keuangan atau bisa dipanggil kebebasan finansial. Jadi lu punya passive income di luar income yang aktif, yaitu misalnya lu jadi karyawan, lu kerja di perusahaan. Pokoknya passive income itu ngebantu lu lah buat mencapai tujuan-tujuan hidup lu. Nah, tapi investasi itu butuh waktu, terus butuh kesabaran, sama butuh modal. Nah, ini yang paling penting nih, butuh modal. Dengan cara ya lu harus sisihin dulu kepentingan-kepentingan lu yang kurang perlu lah. Nah, ini gue kasih contoh, misalkan tujuan hidup lu punya rumah. Coba lu bayangin aja, lu kerja sampai berapa tahun baru lu punya rumah. Lu kerja sampai berapa tahun baru lu punya mobil. Bagi lu kalau mau nikah kan. Nah, ini tambahannya nih. Kalau misalkan lu punya hobi-hobi tertentu, ya lu dari gaji doang sih menurut gua nggak bakal cukup. Lu cuma bisa hidup doang, beli makan, bayar listrik. Nah, terus ada dua nih pilihan. Ada orang yang gue males inilah investasi, gue mau di active income aja, gue mau kerja sampai mati. Nah, ada juga yang gue mau passive income aja lah, gue mau investasi doang, gue nggak mau kerja, gue males. Nah, itu sih salah sih menurut gue. Lu harus punya dua-duanya ini, karena passive income itu modalnya dari active income. Terus passive income juga ngebantu active income lu. Jadi lu nggak keteteran buat ngurus-ngurus biaya. Nah, ini pada harus ngerti juga investasi bodong. Kalau investasi bodong itu, lu misalkan nih contohnya si binomo ya, lu cuma bisa up sama down, lu nggak tahu lu beli apa, lu nggak punya surat-suratnya. Kalau menurut gue sih binomo tuh judi, karena lu cuma bisa milih nih di menit berikut grafiknya bakal naik apa bakal turun. Nah, itu contoh-contoh judi sih. Nah, ini ciri-cirinya nih investasi bodong. Lu dikasih janji-janji kalau bakal untung cepet, terus nggak jelas investasinya di mana, perusahaan asetnya juga nggak jelas, sama dia nggak ada barangnya. Jadi misalkan kayak tadi si binomo, lu nggak beli sebenarnya, itu tuh cuma aplikasi nilai. Jadi lu cuma kayak apa ya, kayak lu pilih pilih harga lah, ini bakal naik atau turun. Nah, ini yang mutlak nih, lu kalau lihat investasi ada OJK-nya itu fix, asli, udah diawasi, jadi nggak mungkin bodong. Nah, ini gue mau bahas tiga investasi yang udah gue lakuin, yaitu reksadana. Ini profitnya sesuai pasar modal, sama jangka waktunya lebih lama. Kalau peer-to-peer lending, profitnya konstan, udah ditentukan, sama jangka waktunya juga udah terjadwal. Kalau saham, profitnya tidak menentu, karena ya tergantung lu sendiri, dan jangka waktunya juga tergantung lu sendiri. Jadi bisa bisa harian, bisa bulanan, itu tergantung keagresifan lu. Nah, yang ketiga nih ada saham. Saham itu sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Ini sebenarnya lebay sih, cuma emang bener. Lu kalau beli saham ya lu bagian dari perusahaan itu, walaupun kecil, walaupun 0,000%. Nah, ada juga kalau lu sering denger blue chip sama LQ45.
blue chip ini saham-saham yang punya angka kapitalisasi pasarnya yang besar. Misalkan volume dia bisa gede banget. Nah, itu berbanding lurus sama harganya. Biasanya harganya lebih mahal dibandingkan harga-harga saham yang bukan blue chip. Ada juga LQ45, artinya liquid. Jadi top 45 emiten saham yang ada di pasar modal. Jadi dia paling aktif diperjualbelikan. Nah, lu kalau mau main saham, lu lihat dari kedua ini aja, dari blue chip sama LQ45. Saham-saham mana yang blue chip, saham-saham mana yang LQ45. Karena percuma lu main saham tapi di emiten yang nggak jelas, apalagi gorengan gitu. Lu kalau misalkan ditawarin orang nih suruh beli saham ini, ya lu jangan percaya dulu, lu harus lihat. Nah, jadi investasi tuh pilih yang mana, mau reksadana, mau peer to peer lending, mau saham. Kalau menurut gue sih, kalau lu modalnya dikit, lu bisa coba di peer to peer lending. Ini kan lebih liquid ya, dia bisa per bulan, bisa 3 bulan. Nah, lu kalau mau investasi, lu pilih reksadana, lu nggak mau pusing nih. Yang penting manajemen investasinya ngelola modal gua. Lalu bisa reksadana. Tapi kalau lu mau aktif, high risk high return di saham, karena menurut gua cuma 1% dari semua orang yang main saham itu ngerti. Jadi lu harus jadi 1%-nya itu. Lu harus ngerti analisa, ngerti ngebaca grafik. Karena 90% lebih itu cuma ngikut-ngikut doang, cuma ngetren doang. Oh, gue pengen beli saham nih. Yaudah gue beli yang ini, padahal dia nggak tahu itu saham apaan. Nah, lu harus ngerti dasar-dasarnya. Sama lu juga jangan ketipu buat beli saham gorengan. Emang sih saham gorengan tuh lu bisa sehari bisa langsung untung 20%, 30%. Tapi ya lu sehari juga bisa langsung turun 20%, 30%. Tapi ya lu kalau mau mantau saham gorengan sih asik juga, lucu gitu. Orang ada aja yang beli. Nah, kenapa saham gorengan bisa langsung naik, bisa langsung turun? Itu ada yang namanya si penggorengnya. Jadi dia punya modal gede banget. Nah, lu cuma segelintir dari modalnya dia. Jadi dia langsung beli supply sebanyak-banyaknya. Langsung kan naik dengan harga yang naik. Dan dia kalau mau ngejual rugi juga bisa. Karena dia masih untung kalau jual rugi tuh. Makanya ini banyak yang ketipu tuh. Banyak yang rugi bisa sampai bangkrut, ya itu dia nanamnya di saham gorengan. Kalau kata orang sih don't put all your egg in one basket. Jadi ya lu kalau taruh semua telur lu di satu keranjang, sekalinya jatuh pecah semua. Jadi sebaiknya kalau lu punya modal, ya lu bagi-bagi di semua investasi ini. Jadi misalkan saham lagi rugi nih, ya lu masih bisa untung di peer to peer lending, atau masih bisa untung di reksadana. Atau misalkan peer to peer lending pada nggak bayar, ya lu masih bisa untung di reksadana atau di saham. Jadi ya kalau bisa sih, kalau lu punya modal ya ya lu harus harus nabung lah mulai dari sekarang buat hari tua.